Sebagai seorang guru, sebelum mengajar, kita harus menyiapkan semua yang diperlukan pada saat proses pembelajaran, seperti modul ajar, LKPD, media pembelajaran, seperti PowerPoint, diorama, box rantai makanan, dan lain sebagainya, termaksud asesmen untuk proses pembelajaran. Persilakan berdiri boleh? Adik-adik tahu lagu yang saya tahu, saya siap dan melakukan. Oke, boleh sama-sama? Semangat ya? Yang semangat. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, terima kasih. Nah, pasti ada tanya dong, kenapa tumbuhan bisa besar? Kenapa hewan bisa besar? Apakah mereka membutuhkan berbuahan untuk bertahan hidup? Nah, maka dari itu, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang proses makan dan dimakan, atau yang disebut dengan rantai makanan. Melalui pengamatan diorama, peserta didik akan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perannya dalam rantai makanan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan pengisian LKPD, peserta didik dapat menyimpulkan dampak hilangnya salah satu peran dalam rantai makanan terhadap keseimbangan ekosistem dalam tempat. Dan yang ketiga, melalui penyusunan rantai makanan secara sederhana menggunakan box rantai makanan, peserta didik mampu menyusun rantai makanan dari berbagai ekosistem dalam tempat. Baik adik-adik bisa perhatikan di depan sini terdapat diorama. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Adik-adik sudah tahu apa itu rantai makanan? Nah, apa itu rantai makanan? Makan dan dimakan makhluk hidup. Oke, jadi pada rantai makanan terdapat tiga peran, yaitu pertama produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, adik-adik pasti sudah tahu produsen merupakan tumbuhan atau makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Nah, adik-adik tahu produsen ini menghasilkan makanannya melalui apa? Melalui fotosintesis. Oke, kedua yaitu konsumen. Konsumen 1 yaitu makhluk hidup yang memakan produsen. Nah, konsumen ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia memakan padi. Nah, konsumen 1 di sini merupakan tikus, produsen merupakan padi. Konsumen 2 merupakan ular. Ular akan memakan konsumen 1. Dan konsumen 3 merupakan elang. Elang akan memakan konsumen 2 yaitu ular. Dan jika elang mati akan diurai oleh pengurai. Nah, pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai zat-zat makhluk hidup yang telah mati. Oke adik-adik, kakak-kakak mau bagi kelompok berapa kelompok lainnya? Oke, berarti berbeda ya, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1, kelompok 2,
Semua konsentrasi di depan. Bagaimana nih Bu Guru? Saya akan menjelaskan ekosistem darat. Yang pertama, bunga sebagai produsen dan penghasil makanan atau energi untuk konsumen tingkat 1. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan jamur berperan sebagai pengurai untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Saya akan menjelaskan dari kelompok sawit. Pertama, padi berperan sebagai produsen. Yang kedua, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Setelah itu, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Setelah itu, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan jamur berperan sebagai pengurai. Teman-teman dari Gogoro, kita akan menjelaskan hasil kelompok kami. Kami dari kelompok T4 akan menjelaskan ekosistem rantai makanan laut. Yang pertama, produsen. Produsen itu kita punya adalah rumput laut. Rumput laut bekerja sebagai dia membuat makanan untuk konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 kita adalah zooplankton. Yang kedua, konsumen tingkat 2 adalah ikan nemo. Ikan nemo nantinya konsumen tingkat 1 dan akan memakan konsumen tingkat 1 atau zooplankton. Sedangkan konsumen tingkat 3 kita itu ikan kakap. Ikan kakap akan memburu ikan nemo dan akan memakan ikan nemo. Dan produsen terakhir kami adalah jamur. Jamur berperan yang mengurai sisa-sisa dari hewan-hewan yang telah mati. Dan sekian, terima kasih dari kelompok kami. Teman-teman dan Ibu Guru, saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Kami dari ekosistem hutan. Yang pertama, rumput adalah produsen kami. Yang kedua, kelinci adalah konsumen tingkat pertama. Dan yang kedua, serigala adalah konsumen tingkat yang kedua. Dan yang ketiga adalah harimau, konsumen tingkat 3. Dan pengurai kami adalah jamur atau dekomposer. Yang dari kerja kelompok kami. Kamu mau maju di depan juga supaya boleh win. Manakah pasangan produsen dan konsumen tingkat yaitu padi dan ular. Ya. Siapa yang mau membuat terbaik? B. Plankton. Jawabannya yaitu B. Demikian pembelajaran yang disampaikan hari ini. Kita semua harus menjaga lingkungan dan tidak boleh merusak makhluk hidup agar